Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kultum subuh kali ini kita akan melanjutkan serial tentang langkah-langkah untuk meraih kebahagiaan dan juga ketenangan. Dan di pertemuan kemarin kita telah membahas langkah yang ke-12 yaitu tentang apa? Kejujuran ya. 13 nggih? 13 nggih. Kemarin hasad ya, Deng. Ya, wala sing nyampekna kelalen nggih. Ya, jujur kemudian hasad nggih. Ya, kemarin hasad, kemarinnya lagi baru jujur. Nah, kemarin-kemarinnya lagi napa? Kelalen ya pada. Nggih. Ustaz be kelalen ya, apa mending jamaah. Nggih, matur napa-napa. Alhamdulillah sini kerekam Pak Bu ya. Jadi nanti bisa dicek lagi. Ya, sekarang kita masuk di langkah ke-13 yaitu menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Inilah salah satu langkah, salah satu cara supaya kita bisa meraih yang namanya kebahagiaan, yaitu dengan menyambung tali silaturahim atau silaturahim. Silaturahim atau bahasa lainnya apa? Biasanya ada yang nyebutnya lain selain silaturahim, silaturahmi ya. Niku kurang tepat ya. Yang sesuai dengan susunan bahasa Arab silaturahim ya. Apa artinya silaturahim? Silaturahim, silah niku artinya nopo? Nyambung, Pak Bu. Silah niku artinya nyambung. Rahim napa? Rahim berarti artinya napa? Nyambung rahim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nyambung orang-orang yang masih satu rahim dengan kita, alias yang masih keluarga. Jadi nggih nuwun sewu, mandan keliru. Ya seorang mandan maning ya memang keliru. Kalau ada orang mengatakan aku arep silaturahim nenggone kanca SMP ku mbiyen. Oh. Nang ndi kowe? Nang Kalimantan. Nah, padahal enggak ada hubungan kekerabatan. Ya. Tapi ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan kita. Silaturahim itu ya pengen nyambung keakraban gitu ya. Makna lain yang kita tangkap ingin nyambung keakraban. Tapi sejatinya Pak Bu, yang dianjurkan, yang ditekankan, bahkan diwajibkan untuk kita sambung adalah yang masih ada keturunan kekeluargaan, masih satu rahim. Sinten mawon niku? Sinten Pak? Mbah, adik, kakak, bapak, ibu ya, itu yang lebih utama ya. Bapak, ibu itu paling utama, kemudian kakek, nenek ya, mbak, adik ya, kakak, adik, paman, bibi, pakde, bude, cucu, ponakan, sepupu, itu yang seharusnya kita jaga ya. Kekeluargaan kita jangan sampai terpecah ya.
Nah, seseorang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan keluarganya, Pak Bu, maka dia akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan. Kebahagiaan apa itu? Di antaranya kebahagiaan berupa umur yang panjang dan juga rizki yang diluaskan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menyampaikan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, rizkinya diluaskan berarti akeh, Pak Bu. Barang siapa yang pengen rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang pengen umurnya itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai umur panjang ini para ulama kita berbeda pendapat, Pak Bu. Ada yang mengatakan panjang umurnya memang nambah jumlah umurnya, ya. Ada juga yang mengatakan umurnya tetap tapi barokah. Tanda barokah nopo? Dia sudah meninggal tapi namanya masih harum di kalangan keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, masih menjadi buah bibir kata-kata yang baik, ya. Ini diantara maknanya. Barang siapa yang pengen rizkinya luas, umurnya dipanjangkan, maka kata Nabi SAW, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali silaturrahim, ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya memang demikian, Pak Bu. Kita kalau kumpul sama keluarga itu kan seneng, ya. Kumpul semua lengkap, bapak, ibu, kakek, nenek, ya, anak, cucu. Itu subhanallah, dulu waktu saya masih kecil, ya, kan keluarga saya ada, mbah saya itu punya anak 7, ya. Itu kalau lebaran kumpul semua, masya Allah, nginep nang ngene mbah, ya. Nah kebetulan rumahnya mbah saya itu dekat dengan rumahnya ibu saya, satu RT masih, ya cuma berapa langkah nyampe. Itu kalau lebaran masya Allah rame banget, sampai pada tidur di lantai, ya, tidur bahkan di ruang tengah, ya. Itu momen-momen yang sangat membahagiakan. Tapi ya sekarang sudah pada di balik papan, ya. Di balik papan itu Budi. Sudah pada meninggal, ya. Sekarang lebaran cuma kumpul sama orang tua, ya alhamdulillah, disyukuri. Panjenengan merasakan juga kan, nggih? Pernah mengalami seperti itu? Seneng nopo buatan Pak Bu? Seneng, masak-masak bareng, nggih. Kadang H-3 belum lebaran sudah pada kumpul, kemudian merencanakan, oh besok masak opor, masak ini, bikin sate, ya. Itu masya Allah senang sekali kita, ya. Anak-anak juga merasa senang. Kenapa anak-anak senang? Oli THR-an, ya. Seripilan kang wong tuane, ya. Sing biru, sing abang, ya. Sing hijau, ya. Nah sekarang juga mereka masya Allah. Nah kalau kumpul kan senang semua, Pak Bu. Memang diantara apa ya, yang pernah saya baca itu, diantara hal yang bisa melanggengkan sebuah hubungan adalah seringnya berkomunikasi, pertemuan, kemudian adanya komunikasi, ngobrol di situ, ya. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menyambung tali silaturahim itu jangan sampai kita anggap sebagai aktivitas yang membuang-buang waktu. Enggak sama sekali, Pak Bu. Jadi jangan sampai kita beranggapan lah silaturahim buang-buang waktu, buang-buang duit, ya, buang-buang tenaga. Mboten. Panjenengan ketika melakukan tali silaturahim, menjalin tali silaturahim,
itu sejatinya panjenengan sedang melakukan ibadah yang mulia. Bahkan menjalin tali silaturahim ini tidak bertentangan dengan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh penulis ya, Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah dalam kitabnya Khutuwatun ila Sa'adah. Beliau mengatakan, wasilatur rahim la tushghilu an talabil ilmi awid da'wati aw naf'in nas. Menjalin tali silaturahim itu tidaklah menyibukkan seseorang dari menuntut ilmu, dakwah atau memberi manfaat kepada manusia. Justru ketika kita nyambung tali silaturahim, kita di situ bisa belajar juga. Yang namanya belajar kan nggak harus di kelas, di majelis taklim. Kita bisa belajar dari orang tua kita, bagaimana mereka menjamu tamu, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka, itu juga belajar. Ya, bukan berarti pula bertentangan dengan dakwah. Nah, kita ketika kumpul bisa mendakwahi anak kita, mendakwahi cucu kita, ya, mendakwahi saudara kita. Jadi jangan sampai ada anggapan lah silaturahim konyong ya ora tayang sinau, ora tayang dakwah, nggak bisa masih manfaat. Justru itulah momen yang sangat berharga untuk melakukan amalan-amalan istimewa tadi, ya. Kemudian beliau mengatakan faziyaratuhum hiya barakatul umur. Kata beliau hafizahullah, bahkan saling mengunjungi, ya, mengunjungi keluarga, mengunjungi kerabat, itu adalah pertanda umur berkah, pertanda keberkahan umur. Wa man arada ziyadatal barakati fi hayatihi falyuksir min silatir rahimi. Kemudian beliau menutup nasihatnya, barang siapa yang pengen hidupnya itu tambah berkah dan terus bertambah keberkahannya, hendaknya dia memperbanyak tali silaturahim. Nah, tinggal sekitar 20 harian lagi, ya. 20 hari lebih atau ya 21-22an harian lagi Lebaran, ya. Bagi yang bisa pulang kampung, ya, ketemu orang tua, ya, maka pulanglah, ya. Mboten kerasa nggih. Sekarang berapa sih? 18 kan ya? Oh 17, berarti kurang lebih ya 22 atau 23an lagi nggih. 13an lagi nggih. Oh ini malah kaduan ya. Oh nggih. 13 harian lagi. Ya aduh. Sahurnya kayaknya kurang akeh nggih. Kurang 13 harian lagi nggih. 13 harian lagi Lebaran, maka yang bisa kumpul nggih, usahakan kumpul, ya. Usahakan kumpul, jangan mengandalkan medsos lah. Nyumus tayang video call iki beda rasanya Pak Bu. Ya, kita pernah rasakan dulu pas Covid kan, ya, di mana semua akses transportasi, ya, itu dibatasi banget, bahkan nggak jalan sama sekali. Itu Lebaran saya waktu itu masih di Jember. Walah sepi banget, saya cuma sama istri, ya. Video call ngasih 6. Satu HP sih video call wong pinten? 6. Jadi kotak-kotaknya ngasih cilik niku Pak Bu. Nah, kemerewek banget di situ, ya, sing ngomong karo sapa, ini ngomongnya apa, nggak nyaman. Nah, sekarang alhamdulillah sudah nggak ada Covid-nya, ya, kita kumpul kalau bisa. Karena dengan silaturahim akan menambah keberkahan umur kita. Selain itu, ada juga salah seorang ulama yang bernama Ibnu Tin rahimahullah. Beliau menyampaikan sebuah wejangannya, silaturahim takunu sababan litaufiqi fit ta'ati wasiyanati 'anil ma'siyah. Ketahuilah, silaturahim itu menjadi sebab datangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan penjagaan dari maksiat. Tentu ini adalah silaturahim yang dilandasi dengan cinta karena Allah, ya. Ketika seseorang menemui saudaranya, keluarganya atas landas cinta, maka Allah akan berikan taufik kepada dia berupa hidayah, ya, dan juga penjagaan dari maksiat. Maksiat apa?
maksiat buruk sangka misalnya pada saudaranya, maksiat dari fitnah dan yang semisalnya. Kemudian beliau mengatakan fayabqa ba'dahu dzikru al-jamilu faka'annahu lam yamut. Nah ini kata beliau rahimahullah, orang yang menyambung tali silaturrahim maka dia nanti ketika sudah meninggal yang tersisa adalah kenangan-kenangan indah yang akan sering dijadikan buah bibir oleh saudaranya, sampai-sampai dia itu seakan-akan kayak belum mati. Ya, kalau kumpul yang diobrolkan si fulan, dulu ya fulan itu masya Allah yang paling dermawan di keluarga kita, sing paling akeh golek urun, siki wis langka, ya kita merasa kehilangan gitu. Subhanallah, dan itu terjadi di keluarga kami Pak Bu. Ada saudara kami, Pak Ade kami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Itu dulu beliau adalah orang yang sangat dermawan sekali. Ya, yang memang basicnya dia orang kaya ya, pelayaran gitu. Kalau lebaran itu masya Allah, tahun 2010 ke bawah itu beliau sudah ngasih ponakan-ponakannya 50 ribuan, bayangkan. Bocah SD dhewe 50.000 tahun 2010 ke bawah. Niku wis kados pinten tahun niki? 50.000. Wis gede ya. Nah, tapi beliau masya Allah, ya. Masya Allah. Dan kalau kita lagi kumpul, ingatnya beliau yang paling dermawan, beliau yang paling humoris, ya, suka bercanda, ya, suka ngasih ide-ide yang cemerlang itu dulu. Dan semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuk beliau. Nah, jadi ketika kumpul kan yang diobrolkan kebaikan, seakan-akan beliau itu masih ada gitu, ya, karena namanya harum di antara keluarganya. Nah, inilah di antara manfaat kita menyambung tali silaturahim. Di antaranya adalah supaya kita bisa menjadi buah bibir yang baik, dan inilah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau meminta kepada Allah supaya bisa menjadi buah bibir yang baik setelah beliau meninggal di kalangan masyarakat. Ya, jadi tidak mengapa kita silaturahim dengan tujuan agar bisa mendapatkan keberkahan taufik dari Allah dan menjadi buah bibir yang baik yang senantiasa diingat kebaikannya bukan keburukannya, sehingga harapannya dengan hal itu bisa meringankan beban kita di alam barzah dan di padang mahsyar nanti. Wallahu taala alam bisawab. Sepertinya ini adalah kultum terakhir di PPS tahun ini, karena ya sebentar lagi liburan. Tadi sudah pinten hari lagi, 13 harian lagi ya, meskipun saya insyaallah safarnya hari Kamis karena nunggu liburan PPS, liburnya agak mundur, tapi saya minta Ahad, Senin, Selasa, Rebo libur dulu ya. Mungkin nanti bisa diisi yang lain. Tang Pak Warlan, napa Mas Taat, napa Pak RT, monggo, napa Pak Aji nggih. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang ikut menyukseskan kultum Ramadan kali ini, yang ngangkati kursinya, yang ngangkati mejanya, ngangkati benderanya, ya, menyiapkan mic-nya. Semoga itu semua menjadi amal jariah bagi kita semua dan juga jamaah juga. Jazakumullah khairan. Kalau misalnya buatan enten panjenengan ya, saya ngomong sama siapa gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, dan tak lupa kami juga mohon maaf kalau selama kultum ada ucapan kata-kata yang kurang berkenan ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang kami sampaikan selama ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 13 langkah, monggo panjenengan diemut-emut piyambak nggih. Semoga kita bisa meraih kebahagiaan yang selama ini kita pelajari di Ramadan tahun ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.